Shalom GP-GPIB, kembali lagi di Sabda Bina Pemuda on the Weekend. Bersama saya, Vekaris Regina Francisca Magiantang, Vekaris tahun kedua yang melayani di Jemaat GPIB, Jemaat Hosiana Berau. Sobat muda, sebelum kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus, mari kita siapkan bacaan kita dari Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32. Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32. Jika sudah menemukan, mari kita diamkan sejenak, kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Allah yang kudus, Allah yang maha baik, terima kasih Engkau masih mengizinkan kami, para pemuda-pemudamu yang ada di GPIB, untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat pengertian agar kami memahami firman-Mu dan terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Markus 9, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32 yang menyatakan, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Halo Sobat Muda, kematian yang memberdayakan, itu tema yang diberikan untuk kita renungkan bersama. Dengan landasan ayat yang dipakai adalah ayatnya yang ke-31. Dikatakan, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Sobat muda, pernahkah kita merasa bahwa kita ada di posisi yang kurang berdaya, yang tidak berdaya, bahkan hilang harapan dalam kehidupan kita? Karena mungkin masalah relasi dengan orang lain, masalah relasi dengan keluarga, atau mungkin kita sudah bergumul cukup lama untuk mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup, tetapi tidak kunjung menemukannya. Yang menyebabkan ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak berdaya, kita merasa kok hidup saya begini-begini saja. Kayak hidup tetapi seperti mati. Mungkin pernah kita ada di posisi itu karena segala persoalan kehidupan. Firman hari ini mengingatkan kepada kita bahwa di tengah kesulitan sebesar apapun, bahkan ketika kita merasa bahwa hidup kita telah sia-sia, ketika kita merasa bahwa hidup kita tidak berdaya lagi, ada satu harapan yang diberikan oleh Yesus. Dikatakan bahwa dia akan diserahkan kepada manusia. Anak manusia ini akan diserahkan. Dia akan dibunuh, dia akan meninggal, dia akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Menandakan bahwa dalam kesulitan apapun ada pengharapan. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Jadi, sobat muda, jangan pernah takut ketika kita ada dalam persoalan kehidupan. Jangan pernah hilang harapan. Jangan pernah merasa sendiri. Ajak Yesus untuk terus beserta dalam kehidupan kita. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus hadir, ada dalam kehidupan kita. Ajak dia untuk bersama-sama melangkah dalam kesulitan kehidupan apapun, dalam kesulitan yang tidak mungkin kita lewati, tetapi bersama Yesus kita pasti dapat melewatinya.
Sobat muda, ingat, iman yang dewasa adalah iman yang terus diperbaharui, yang dapat melihat persoalan dari sisi yang berbeda. Ketika kita beriman kepada Yesus, kita dapat melihat bahwa masalah yang kita temui hari ini tidak sama lagi dengan masalah yang kita temui kemarin. Kemarin bisa selesai, berarti hari ini pun bisa selesai. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita melakukan firman-Nya. Kita telah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang kudus, terima kasih Engkau masih mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman. Kiranya apa yang sudah kami baca dan renungkan bersama tidak lalu dengan sia-sia, tetapi dapat tertanam dalam hati pikiran kami, dan terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak muda yang terus berpengharapan, seperti janji keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, yang telah Engkau genapi dalam kebangkitan-Mu. Kiranya pemaknaan kebangkitan Kristus selalu kami ingat dan rayakan, dan kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami, anak-anak-Mu, sebagai anak-anak terang dimanapun kami pergi dan berada. Dan biarlah pengharapan kepada Kristus tidak pernah putus. Tuhan, kami membawa seluruh anggota gerakan pemuda di seluruh jemaat GPIB. Engkau berkati kami satu persatu. Engkau pilih kami, apapun yang menjadi persoalan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ketika pengharapan kami taruh hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kehidupan kami pada saat ini dan selanjutnya, biarlah Tuhan yang terus berkarya dan berpengapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Biarlah rancangan-Mu yang jadi atas kami bukan rancangan kami, dan kehendak-Mu yang jadi atas kami bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Sobat muda, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai jumpa di Sabda Bina Pemuda on the weekend selanjutnya. Salam Biru Ben Hur, Tuhan Yesus memberkati.